Assalamualaikum. Malam Tante, nama saya Siva. Saya bersekolah di SDTA Kitab Rumah Quran kelas 4. Saya ingin mewawancarai dengan Bu Risna Widyawati sebagai dosen di jurusan akupuntur gelar SST MTH. Karena saya ingin mengetahui lebih dalam dengan pengertian akupuntur. Oke. Soalnya ada 6. Pengertian akupuntur itu seperti apa? Baik, terima kasih Kakak Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah mau belajar bersama-sama dengan saya ya. Untuk pengertian akupunktur itu adalah salah satu pengobatan dengan menggunakan jarum akupunktur yang ditusukkan pada titik-titik tertentu. Ya, baterai lemah. Nah, titik-titik tertentu itu biasanya disebut dengan akupoin. Nah, itu tersebar di seluruh tubuh yang fungsinya adalah untuk menstimulasi bioenergi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu biasanya rangsangannya melalui saraf perifer. Saraf perifer itu saraf tepi yang nanti rangsangannya akan diteruskan ke otak. Seperti itu Kakak Syifa. Oke, terima kasih. Soal kedua yaitu akupuntur itu berasal dari mana? Untuk pengobatan akupunktur itu asalnya dari Cina, Kakak Syifa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di kondisi apa pasien yang boleh mendapatkan tindakan akupuntur? Ya, sebenarnya semua pasien itu bisa dilakukan pengobatan terapi akupunktur, kecuali pasien-pasien yang mengalami gangguan secara anatomis. Anatomis itu artinya bagian tubuh Kakak Syifa. Jadi umpamanya seorang kecelakaan gitu ya, kecelakaan tulangnya patah atau kakinya patah. Nah, itu kan secara anatomis kan tulangnya patah. Nah, kalau tulangnya patah itu nggak bisa diakupunktur. Tapi akupunktur bisa berperan untuk membantu mengurangi nyeri yang dirasakan oleh seseorang yang jatuh atau kecelakaan tadi. Jadi semua gangguan fungsional, gangguan fisiologis, gangguan secara fungsi dari organ itu bisa diterapi dengan akupunktur. Jadi ada orang yang susah tidur, itu bisa diakupunktur. Mau pelangsingan, mau mengobati jerawat, bisa dengan akupunktur. Itu Kakak Syifa. Jadi bisa untuk selain kesehatan juga untuk kecantikan. Baik, sekarang ke pertanyaan keempat. Alat-alat apa yang dipergunakan untuk akupuntur? Sebenarnya alatnya itu sangat sederhana sekali. Jadi menggunakan jarum akupunktur saja itu sudah bisa. Tetapi terkadang untuk meningkatkan rangsangan itu bisa dibantu dengan alat elektrik, yaitu namanya elektrostimulator. Jadi cuman itu aja sih, sama pakai alkohol swab atau desinfektan itu untuk menghindari adanya infeksi pada saat dilakukan penusukan jarum seperti itu. Oke. Ke pertanyaan kelima. Bagaimana prosedur pelaksanaan akupuntur? Oke, untuk prosedurnya yang pertama terapisnya harus menjelaskan dulu kepada pasiennya, karena tidak semua orang itu mau diakupunktur Kakak Syifa. Soalnya kan pakai jarum, pasti kan banyak yang takut. Nah, itu harus diedukasi dulu, dikasih tahu dulu pasiennya. Pasiennya harus rileks dulu yang pertama, karena kalau pasiennya itu nggak rileks, takut, nah itu ada efek sampingnya Kakak Syifa. Nanti itu bisa menyebabkan akusyok jarum namanya. Akusyok jarum itu nanti ditandai tanda-tandanya itu seperti orang yang mau pingsan gitu Kakak Syifa.
Kakak Siva pernah pingsan nggak? Mau pingsan gitu nggak? Nggak pernah ya. Jadi kayak gelap, keringat dingin kayak gitu. Namanya aku shock jarum tuh karena terlalu takut yang berlebihan saat mau diterapi akupunktur. Itu. Nah, yang kedua, setelah pasiennya rileks, nanti dilakukan desinfeksi di area yang mau ditusuk. Desinfeksi itu pakai alkohol 70%. Jadi gunanya biar nggak terjadi infeksi pada saat dilakukan penusukan. Setelah dilakukan desinfeksi, kita tusuk di titik-titik tertentu sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa yang sudah ditegakkan. Kemudian jarumnya distimulasi dengan alat listrik, elektrostimulator, bisa juga dengan manual, nggak usah diapa-apain, paling setiap 5 menit itu jarumnya disentil-sentil seperti itu. Untuk terapinya kurang lebih sekitar 10 sampai 30 menit tergantung kasusnya apa gitu, tergantung keluhan pasiennya itu apa. Nanti kalau sudah selesai jarumnya dicabut, didesinfeksi lagi pakai alkohol swab atau kapas yang dikasih alkohol 70%. Sudah selesai seperti itu. Jadi cukup simpel. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam akupuntur? Waktunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sekitar 10 sampai 30 menit Kakak Siva, tergantung kasusnya apa. Jadi kalau untuk pelangsingan umpamanya ya orangnya gemuk sekali, nah itu sekitar 30 menitan lah. Tapi kalau untuk nyeri-nyeri biasa itu 10 sampai 15 menit itu insya Allah sudah rilis nyerinya gitu. Yaudah, terima kasih sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mau diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Siva.